dipersilahkan untuk mengisi absensi terlebih dahulu dengan Caranya, Bu. mengetikkan nama sesuai dengan KTP, kemudian alamat email, nomor handphone, dan juga nama program pelatihan yang diambil di kolom chat. Webinar ini adalah milik pelatihan RCK Consulting dengan nama pelatihan kompeten menjual barang dan jasa bagi tenaga penjual retail. Kemudian untuk webinar ini akan dilaksanakan dalam satu arah, jadi hanya narasumber yang akan berbicara, maka dimohon kepada para peserta untuk mematikan mic dan juga di-mute suara audionya agar tidak mengganggu selama penjelasannya berlangsung. Dan setelah penjelasan akan dibuka untuk sesi tanya jawab untuk 3 orang penanya. Lalu nyalakan juga kamera depan di laptop ataupun di handphone, kemudian silahkan untuk di screenshot sebagai bukti bahwa rekan-rekan sudah mengikuti webinarnya. Bagi peserta yang salah kamar webinar, harap untuk segera meninggalkan Zoom Meeting ID ini dengan menekan tombol N, kemudian klik Leave Meeting. Webinar ini akan berlangsung selama kurang lebih 40 menit ke depan untuk satu sesinya, maksimal 500 peserta. Untuk kolom webinar hanya akan terbuka di jam yang ada kegiatan webinarnya saja, maka peserta diharapkan membuka aplikasi sekolahmu ataupun karirmu baik melalui web ataupun melalui aplikasi di handphone dan pastikan centang hijau untuk kolom webinarnya. Oke, demikian untuk pengumumannya rekan-rekan. Semoga sudah jelas ya. Silakan yang belum mengisi absensi boleh mengisi absensi terlebih dahulu di kolom chat. Formatnya sudah saya kirimkan. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu saya dengan Miss Suci, senior trainer dari RCK. Nah, rekan RCK untuk pagi ini kita akan membahas nih untuk tema yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai kepuasan pelanggan ya. Jadi intinya adalah dari pelatihan ini diharapkan nanti setelah mengikuti pelatihannya rekan-rekan mampu nih berkomunikasi dengan pelanggan dengan cara yang jauh lebih baik lagi dari sebelumnya gitu ya. Karena apa? Karena ketika kita melayani pelanggan, kemudian kita memberikan pelayanannya yang prima, otomatis nanti kan pelanggannya senang ya. Betul nggak Mbak atau Horiah nih? Pasti kan senang ya kalau dilayani dengan baik, disapa dengan baik. Misalnya Mbak Ida nih datang ke warungnya Mbak Nani, terus dilayani sama Mbak Nani nih, dilayani dengan baik. Selamat pagi Mbak, mau beli apa nih? Hari ini mau masak apa? Mau bikin apa? Misalnya gitu ya. Nah kalau disapa seperti itu kan nanti Mbak Idanya senang ya, gembira datang ke warung atau ke tokonya Mbak Nani, terus gak kapok, pasti mau datang lagi besoknya. Dibandingkan dengan kita yang datang ke warung misalnya Mbak Lia Mandasari nih datang ke warung, kemudian dijutekin sama si punya yang melayani di warung tersebut misalnya ya, mau beli apa? Udah cepetan, mau beli apa nggak usah pilih-pilih. Misalnya digituin gimana ya? Kita kan jadinya bete ya, boro-boro mau senang belanja gitu. Yang ada kesel duluan, yang akhirnya nanti akibatnya apanya? Nanti bisa batal belanjanya gitu ya. Dia lebih milih mending ke warung yang sana deh. Lebih jauh juga nggak apa-apa. Yang penting dilayaninya dengan ramah misalnya. Gitu ya, karena itu tadi kalaupun nih kita menjual gitu ya dengan harganya yang lebih tinggi dibandingkan harga pasaran misalnya, kalau pelayanan kita yang kita berikan ini baik, gitu ya, pelayanan prima, servisnya excellent, gitu ya, mengutamakan kebutuhan pelanggan, kemudian kita melayani dengan baik, berkomunikasi dengan baik, pasti dia akan memilih dengan kita. Walaupun misalnya harganya lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain gitu ya. Tapi karena kita memberikan pelayanannya dengan baik, kemudian akhirnya tujuan kita tercapai gitu ya untuk memberikan kepuasan pelanggan tersebut ya. Memberikan kepuasan kepada mereka akhirnya tercapai. Nah, diharapkan ini nanti akan menghasilkan gitu ya, outputnya nanti kita berharap bahwa nanti akan menjadi pelanggan setia kita. Ya, itu kan tujuannya ya, karena sulit. Betul nggak? Kalau cari pelanggan baru itu lebih mudah dibandingkan dengan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Gitu ya. Tapi kalau misalnya pelanggan yang sudah ada, ini maintenance-nya lebih gampang gitu ya, karena ongkosnya, biayanya gitu ya, untuk mempertahankan pelanggan setia ini nggak banyak gitu. Cuman perlu di maintenance itu aja. Pelayanannya, jangan lupa namanya harus hafal siapa nih, oh iya nih ini Mbak Merni, oh ini Mas Sandara nih, oh yang ini Mbak Yeni misalnya gitu ya, harus hafal nama-nama pelanggannya, jangan sampai lupa begitu pelanggannya, Mbak kayak biasa ya, maaf siapa ya, nah jangan sampai kayak gitu ya, kabur nanti langsung dia, kok gitu sih, saya kan udah lama belanja di sini, biasanya kayak gitu ya, mama nih biasanya nih ya kan, kita kaum mama ya,
kita kan udah sering belanja di sini, masa nggak ada diskon sih? Siapa nih? Oh, ini ya Mbak Maya ya, udah lama nggak kesini. Iya, masih ingat sama saya ya, pasti senang, betul nggak? Si pelanggannya pasti senang kalau kalau kita sebagai penjual mengingat sama mereka. Dibandingkan dengan kita, Mbak, saya kan udah biasa belanja di sini. Maaf, siapa ya? Ya ampun, lupa Mbak sama saya. Segitu seringnya saya belanja di sini misalnya. Wah, nanti dia malah yang ada kecewa gitu ya. Oke. Untuk rekan-rekan ini masih ada yang belum bisa mendengar suara saya? Kalau menggunakan handphone boleh digeser ke kiri terus, nanti ada tap to speak ya. Ada tap untuk klik 2 kali, biasanya nanti akan terhubung dengan audionya. Oke, sayang sekali nanti kalau misalnya udah ikut webinar ternyata nggak bisa dengar suara saya, kan sayang ya. Padahal suara saya bagus ya. Enggak ya. Oke, saya akan sharing dulu untuk screen-nya nih ya rekan-rekan. Silakan yang belum diaktifkan kamera depannya boleh diaktifkan ya. Silakan. Bu, screenshotnya, Oke, ini sudah semua settingannya sudah saya di mute all ya. Jadi silakan yang lain kerjasamanya juga nih tolong dinonaktifkan ya supaya suaranya selama penjelasan materi ini supaya suara saya saja yang terdengar ya. Biar nanti penjelasannya juga lebih mudah untuk ditangkap gitu ya. Mudah-mudahan nih bisa dipahami apa yang saya bicarakan gitu ya. Oke, terima kasih nih sebelumnya untuk kerjasamanya ya rekan-rekan. Nah, ini dia nih tentang kepuasan pelanggan ya. Oke, ini saya akan share terlebih dahulu. Iya, oke. Bagaimana sekarang suaranya? Sudah oke kah? Wah, ini kayaknya caps lock-nya rusak kayaknya ya. Oke, silakan untuk rekan-rekan yang lain. Sekali lagi ya, silakan di-mute untuk suara audionya, sorry, mikrofonnya ya. Jadi supaya suara saya terdengar jelas. Kemudian nanti supaya penjelasannya juga bisa didengarkan dengan baik gitu ya. Oke, terima kasih nih rekan-rekan. Terima kasih nih sarannya nih yang sudah siapa tadi ya? Yang ada di kolom chat ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Masih semangat ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Jadi semangat ya untuk ikut webinarnya. Oke, kita tadi udah berbicara mengenai kepuasan pelanggan. Penting nggak sih kepuasan pelanggan ini? Saya boleh tanya ya? Boleh tanya nggak? Boleh dong. Boleh ya, saya aktifkan mic-nya nih. Oke, sebentar. Iya. Ada yang udah mulai jualan-jualan belum ya di sini ya? Mungkin ada yang udah punya usaha toko online gitu. Mungkin ada ya, toko online atau toko offline, misalnya punya tokonya, misalnya di pasar, punya warung misalnya gitu ya. Seru tuh ya, udah bisa berjualan seperti itu. Oke, masih ada yang mau join nih rekan-rekan? Sebentar ya. Oke, saya mau tanya ya, boleh ya sama salah satu dari rekan-rekan nih, boleh diaktifkan mic-nya untuk ini ada yang atas nama Arsike, boleh diganti dulu Mbak, namanya di rename ya sama namanya Mbak sendiri. Silakan yang masih pakai merek-merek handphone. Ini promo nggak dibayar nih kalau yang masih pakai merek-merek handphone nih. Silakan diganti dulu ya. Oke, Mbak Samsiah deh, boleh diaktifkan mic-nya ya Mbak Samsiah. Kayaknya udah siap banget ikut webinarnya. Mbak Samsiah HS. Oke, halo Mbak. Halo. Diaktifkan mic-nya. Silakan. Mana mic-nya? Oke, halo Mbak Samsiah. Halo. Mana suaranya nih Mbak Samsiah HS nih? Cek Tunggu dulu Mbak. Di mana Oke. letak mic-nya? Kayaknya kesulitan mungkin ya. Mbak Samsiah, bagaimana nih? Bisa terhubungkah? Agak sulit kayaknya Tunggu ya. dulu. Oke, kita lanjutkan terlebih dahulu aja ya. Sambil waktunya berjalan ya. Oke. Untuk kepuasan pelanggan ya, ini tingkat perasaan seseorang ya sudah ketika setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dibandingkan dengan harapannya. Nah, harapan pelanggan ini juga merupakan perkiraan gitu ya atau keyakinan pelanggan tentang apa yang diterimanya bila ia membeli atau mengkonsumsi suatu produk atau barang atau jasa. Kemudian ketidakpuasan pelanggan ini terjadi kenapa? Karena ini salah satu responnya, respon dari pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian atau diskonfirmasi yang dirasakan antara harapan sebelumnya atau norma kinerja lainnya dan juga kinerja aktual produk yang dirasakan setelah
pemakaiannya. Kita kan baru tahu ya, kita merasa puas sebagai pelanggan atau belum setelah nanti menggunakan jasa atau produknya. Kayak misalnya kita punya usaha nih, kita punya usaha laundry misalnya. Kemudian kita punya usaha laundry ini, kemudian kita memberikan pelayanan yang terbaik, kemudian hasil cuciannya juga harum, bersih, misalnya gitu, sehingga membuat pelanggan ini merasa senang gitu ya, merasa terpuaskan. Oh iya nih, habis laundry di tempatnya Mbak Cindy Nadia nih, harum banget loh, wanginya tahan lama misalnya gitu ya. Tapi ketika misalnya ternyata nih setelah di laundry, ternyata nggak ada wangi-wanginya misalnya. Terus kita komplain nih, akhirnya menimbulkan ketidakpuasan pelanggan. Ih, jangan laundry di Mbak Cindy lagi deh, nggak wangi di situ misalnya kayak gitu ya. Nah, itu salah satu bentuk ketidakpuasan pelanggan gitu ya, kurang lebih ya. Nah, kemudian selanjutnya nih, metodenya apa kalau kita mau tahu kira-kira pelanggan ini puas atau enggak ya? Kalau sekarang sih udah mudah ya, ada Google Form gitu ya, itu juga bisa digunakan nih untuk salah satu cara untuk mengukur kepuasan pelanggan. Tapi kebanyakan sih ya, untuk pelanggan yang datang ke toko terutama itu lebih mudah kalau kita tanyakan langsung ya, sistemnya wawancara, ditanyain ya. Bu, kemarin beli beras di sini gimana? Enak nggak dimasaknya? Misalnya gitu ya. Pulen nggak? Misalnya gitu. Enak nggak? Rasanya gimana nih? Apa harus dimasaknya banyak air misalnya atau sedikit air? Nah, kayak gitu-gitu ya. Nah, itu juga salah satu cara untuk kita bisa mengukur kepuasan pelanggan. Gitu ya. Kira-kira beras jenis ini yang dia beli udah cocok belum nih? Misalnya banyak yang beli nggak nih? Ada komplainan nggak? Misalnya seperti itu ya, kurang lebih ya. Nah, jadi untuk metodenya sendiri ini ada sistem keluhan dan juga saran ya. Nanti siapa tahu nih, biasanya kan kita belanja nih. Misalnya Mbak Sinta Permata Dewi nih belanja nih ke warungnya Mbak Endang misalnya gitu ya. Mbak Endang, ada tepung bumbu nggak? Aduh, kebetulan nggak ada Bu di sini. Ih, besok siapin dong. Jadi saya kalau beli nggak jauh-jauh. Besok disiapin ya. Kalau Mbak Endang nanti ke pasar lagi, belanja lagi, jangan lupa catat pesanan saya misalnya gitu. Jadi saya nggak usah jojo ke warung depan nih. Kan warungnya Mbak Endang biar lengkap misalnya gitu. Nah, itu juga salah satu sistem saran ya, pemberian saran dari si pelanggan untuk kita sebagai pemilik warung gitu ya. Supaya apa? Supaya warung kitanya sebetulnya lengkap gitu ya. Betul nggak? Sebetulnya supaya warungnya lengkap. Supaya apa? Kalau lengkap kan otomatis nanti pelanggannya banyak yang datang gitu ya. Keuntungannya buat siapa? Ya buat kita. Nah, secara nggak langsung, apalagi kalau ibu-ibu yang belanja ya. Nah, biasanya kan gitu ya. Di warung sana aja murah loh. Di warungnya Mbak Vivi itu lengkap semuanya, mana murah-murah lagi harganya harga grosir. Udah pasti tuh rame nanti warungnya. Gitu ya, dibandingkan dengan misalnya, ih jangan ke warungnya itu loh Nurul Hidayat jauh, udah gitu harganya dia suka naik 1.000 2.000 gitu misalnya kayak gitu ya contohnya ya. Jadi secara tidak langsung kalau misalnya ada saran dari pelanggan kita didengarkan baik-baik, jangan langsung mentah-mentah ditolak. Ibu kalau misalnya mau beli tepung bumbu langsung aja ke sana tuh, kalau nggak mau belanja di sini, wah jangan sampai kayak gitu ya. Jadi jangan ditolak mentah-mentah gitu ya, apalagi misalnya tidak kita dengarkan, dengarkan saja dulu, nanti eksekusinya bagaimana ya terserah kita lagi sebetulnya ya, balik lagi sama kita karena kita yang pemilik warungnya itu sendiri kan. Kalau misalnya ada saran, silakan ditampung dulu. Itu setelah ditampung sarannya, nanti baru kita putuskan kira-kira benar nggak ya sarannya dari si pelanggan ini harus dilengkapi misalnya untuk barang-barang yang ada di warung atau di tokonya. Terus misalnya biasanya kita menyediakan size-nya, jualan baju nih, menyediakan size-nya cuma yang besar-besar aja misalnya. Yang big size gitu ya, yang jumbo misalnya. Terus ada saran nih misalnya Mbak Aditya Indrianti nih belanja nih. Waduh, namanya siapa nih? Ada namanya Android Droid nih, silakan diganti dulu namanya. Nah, misalnya Mbak Aditya Indrayanti nih belanja nih, datang gitu ya, datang ke warungnya siapa ya, Mbak Aspira misalnya. Mbak Aspira jualan jangan yang big size mulu dong. Saya kan badannya kecil nih, sediain juga dong dari size mulai dari S misalnya. Kita jangan, enggak, orang target pasar saya buat yang orang-orang yang mau pakai baju big size misalnya gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Kita ditampung dulu. Oh gitu ya, iya deh. Saya tampung dulu ya sarannya, makasih ya. Nanti kalau misalnya saya punya modal lebih besar lagi, mudah-mudahan bisa nih, gitu ya, kebeli nih yang size dari yang kecil sampai yang jumbo supaya lengkap toko saya misalnya kayak gitu. Kan lebih enak ya, gitu dibandingkan dengan kita belum-belum udah langsung ditolak. Nah, jangan sampai itu terjadi ya. Kemudian ada juga go shopping nih. Kalau rekan-rekan misalnya mau menjadi detektif, enggak ya, jangan ya. Jadi go shopping ini memperkerjakan beberapa orang gitu ya untuk berperan atau bersikap sebagai pelanggan atau pembeli potensial produk perusahaan dan pesaing.
biasanya yang menggunakan Go Shopping ini kalau yang sudah tokonya lumayan besar gitu ya, mall mungkin, atau untuk jasa misalnya jasa perbankan gitu, jasa keuangan, kemudian jasa pelayanan apa, nah itu baru biasanya menggunakan Go Shopping. Kalau kita mah yang warung-warung gak usah pakai Go Shopping ya, gak usah bayar orang. Misalnya kalau udah punya anak, Dek, coba beli di warungnya Mbak Hamidah. Di sana harganya beras berapa 1 kilo, misalnya gitu ya. Nah, biasanya kayak gitu ya untuk perbandingan gitu. Jangan sampai misalnya harga pasaran 10.000, ternyata kita menjualnya terlalu mahal. Misalnya kita jual 15.000 misalnya. Terlalu mahal, oh pantesan banyak yang larinya ke warung yang Mbak Hamidah soalnya lebih murah misalnya seperti itu. Kurang lebih ya. Biasanya gitu ya untuk go shopping ya rekan-rekan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami nih ya. Jadi kita meminta orang lain untuk melakukan survei gitu ya untuk melihat kira-kira di sana misalnya mulai dari harganya, kualitasnya, pelayanannya itu biasanya seperti apa gitu ya. Supaya apa sih sebetulnya buat gambaran juga untuk kita memperbaiki kualitas pelayanan kita gitu. Kemudian ada juga loss customer analysis. Nah, ini menghubungi para pelanggan yang udah berhenti membeli atau yang udah pindah ke pemasok lain ya supaya tahu kenapa kok dia pindah ya? Kenapa kok nggak belanja lagi ke sini ya? Gitu ya. Nah, kenapa sih? Nah, itu kita bisa lakukan misalnya tadi Mbak siapa nih? Mbak Indo UV nih misalnya. Itu kayaknya toko obat mungkin ya. Nah, misalnya kenapa sih kok Mbak ini Mbak siapa ya? Misalnya Mas Mulyadi nih, Mas Mulyadi kok nggak pernah ke toko sini lagi ya? Padahal akhir-akhir ini misalnya udah 2 bulan terakhir ini udah jadi langganan, tapi kok sekarang nggak ke sini lagi ya? Nah, kita patut curigai ya. Curigai maksudnya gini, kenapa ya? Kok dia nggak mau ke sini ya? Apa mungkin misalnya barang yang udah dia beli ini dia misalnya merasa nggak puas atau misalnya dia cari ada nemu barang lain misalnya barang yang dia cari cari tapi di toko lain gitu ya harganya lebih murah misalnya nah itu kita perlu tahu gitu untuk apa untuk bahan evaluasi kira-kira ada apa nih sama toko kita kok dia padahal dia selama ini udah apalagi yang misalnya customernya udah bertahun-tahun sering belanja di toko kita atau di warung kita atau sering menggunakan jasa kita gitu ya contohnya tadi misalnya laundry terus jasa pelayanan yang lain misalnya gitu ya ini udah sering banget padahal dia ke sini tapi kok sekarang-sekarang ini udah nggak ada lagi nih ke sini kok nggak datang-datang lagi misalnya kenapa ya nah itu harus kita curigai ya kita harus tanyain gitu lakukan analisis telepon gitu atau kalau perlu didatangi langsung ke rumahnya misalnya gitu ya didatangi ke rumahnya kenapa nih kok nggak mau belanja lagi di warung saya Bapak kemana aja saya pikir Bapak sakit misalnya gitu ya jadi kita tunjukkan empati dan juga simpati nih kepada mereka gitu jadi seolah-olah mereka diperhatikan nah nanti setelah itu harapannya ya nanti mereka bisa balik lagi gitu ya ke toko kita gitu itu harapannya sih nah kemudian ada juga nih kalau kita sudah mungkin rekan-rekan udah sering ke mall ya, tapi selama PPKM ini mungkin nggak pernah ke mall ya. Nah kalau di mall atau di restoran gitu ya tempat makan ya, nah ini biasanya juga ada yang suka menyediakan seperti kotak saran seperti itu ya, tapi memang itu jarang banget untuk diisi. Biasanya kadang nih ada juga yang misalnya entah itu supervisornya atau mungkin kepala tokonya atau siapapun itu biasanya suka tanya langsung ke customernya customernya biasanya suka diajak ngobrol karena itu lebih mudah ya dibandingkan dengan kita meminta, Bu, mau ya isi isi ini dulu nih Bu, ada kuesioner misalnya. Nah, biasanya kita kayak lebih apa ya sebagai pelanggan kayaknya lebih ih apaan sih kok ngisi-ngisi gitu biasanya gitu ya kayak lebih nggak mau gitu dibandingkan dengan misalnya Mbak Wan Nur ini Mbak Wan Nur Robiatul udah sering ya makan di sini saya lihat Mbak nih udah beberapa kali nih datang ke restoran saya misalnya gitu oh iya karena kenapa nih Mbak apa nih menunya menu favoritnya Mbak Wan Nur nih misalnya terus kita cerita gitu ya. Nah secara tidak langsung kayak diajak ngobrol gitu padahal dia sedang melakukan survei gitu ya jadi jangan terkesan kayak Mbak, tolong ya isi kuesionernya. Kita kasih kertas, udah gitu banyak banget misalnya lembarannya. Ya udah pasti nggak akan mau isi gitu ya. Jadi lebih baik pilih cara-cara tertentu yang bisa digunakan untuk kita tetap bisa melakukan survei gitu ya, tapi tidak membuat pelanggannya merasa risih mungkin gitu ya, atau membuat pelanggannya merasa tidak nyaman gitu. Jadi silahkan pilih cara-cara tertentu bisa dengan tadi ngobrol gitu ya, kemudian via telepon juga sebetulnya bisa, SMS juga bisa gitu silakan. Tapi kemungkinan untuk dibalasnya ini biasanya jarang ya kalau melalui pesan singkat, telepon, SMS gitu atau pesan elektronik yang lainnya gitu biasanya. Itu karena dianggapnya biasanya kalau ada apa namanya SMS kayak gini atau email atau mungkin pesan-pesan seperti ini biasanya dianggapnya mengganggu gitu ya. Jadi alangkah lebih baiknya coba diajak ngobrol langsung.
Pak Samran nih baru buka toko misalnya, tapi tokonya belum lengkap banget nih. Terus datang nih Mas Iskandar pelanggannya misalnya. Pak, ada makanan ini Pak, makanan ringan yang pedes-pedes. Waduh, kebetulan saya baru buka warung nih Mas misalnya. Oh, Masnya suka yang pedes ya? Oke deh, nanti kalau saya belanja lagi nanti saya siapin. Misalnya kayak gitu. Kan lebih enak ya. Jadi merasa dihargai pelanggannya. Kemudian kita juga tahu keinginan pelanggan atau kebutuhan pelanggan seperti apa. Gitu ya. Karena dengan nanti setelah kita melakukan survei ini, gitu ya, melakukan survei mengenai kepuasan pelanggan ini, yang pertama nanti kita dapat feedback ya. Ada umpan balik nih. Kemudian nanti kita juga tahu tanggapannya pelanggan seperti apa. Kayak tadi misalnya Mbak Wandur nih datang ke restoran ditanyain menu favoritnya apa, kemudian bagaimana rasanya dan lain sebagainya. Itu nanti menjadi salah satu tanggapan pelanggan yang mungkin nanti akan menjadi referensi gitu ya untuk si restoran tersebut mungkin akan memperbarui menunya atau misalnya mempercantik tampilannya dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian juga memberikan tanda atau sinyal positif bahwa toko tersebut atau perusahaan menaruh perhatian juga terhadap pelanggannya. Jadi pelanggannya merasa dihargai gitu ya, nggak cuma datang beli terus pulang aja gitu aja. Nah, nggak seperti itu gitu ya. Kurang lebih sampai sini ya rekan-rekan ya, mudah-mudahan bisa dipahami nih. Oke, yang belum dinyalakan kamera depannya boleh dinyalakan lagi. Jangan lupa untuk di screenshot ya sebagai bukti bahwa rekan-rekan sudah mengikuti webinarnya. Oke. Nah, selanjutnya nih, konsep pengukuran kepuasan pelanggan ini secara overall customer satisfaction, ini untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk atau jasa, menilai dan membandingkan dengan tingkat kepuasan pelanggan keseluruhan terhadap produk dan jasa para pesaingnya. Kemudian juga ada dimensi kepuasan pelanggan, ini identifikasi ya, dimensi-dimensi kunci kepuasan pelanggan, kemudian meminta pelanggan menilai produk atau jasa toko perusahaan tersebut berdasarkan hal spesifik gitu ya yang tadi saya contohkan ya. Misalnya ditanyain kira-kira ini makanannya keasinan atau enggak, kira-kira kalau untuk beras nih maunya jenisnya yang mana, misalnya kayak gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan ya. Oke, saya stop dulu untuk sharing screen-nya. Oke. Nah, untuk rekan-rekan silakan ini ada yang baru bergabung banget ya. Boleh langsung diisi absensinya. Oke, untuk penjelasannya saya cukupkan sekian terlebih dahulu ya mengenai kepuasan pelanggan. Intinya adalah bagaimana cara kita bisa mengetahui kebutuhan, kemudian permintaan dan keinginannya pelanggan gitu ya. Seperti apa supaya apa tujuannya itu tadi. Si pelanggan ini bisa mendapatkan kepuasan. Kalau mereka sudah merasa puas, nanti secara otomatis nih akan promosi gitu ya. Jadi melakukan promosinya tanpa perlu kita bayar gitu ya. Misalnya Mbak Ami nih, Mbak Ami belanja dari tokonya Rahmadita Gusanti misalnya. Belanja dari situ terus dilayani dengan baik nih sama Rahmadita Gusantinya misalnya gitu ya. Kemudian dilayani dengan ramah, terus sabar misalnya gitu ya. Akhirnya senang terus Mbak Ami nih punya teman-teman arisan misalnya. Tahu nggak? Ada tuh tokonya Mbak Rahmadita dia kemarin aku kemarin habis dari sana dia jual baju gitu bajunya bagus-bagus loh misalnya kayak gitu ya. Nah secara nggak langsung nih karena Mbak Ami merasa puas karena Mbak Ami merasa sudah dilayani dengan baik gitu ya dengan sabar kemudian produknya juga kebetulan bagus-bagus nanti secara nggak langsung Mbak Ami sebagai pelanggan ini akan mempromosikan kepada orang lain juga gitu ya karena itu tadi karena merasa sudah tercapai keinginannya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita juga nggak boleh lupa nggak melulu proses yang mulus ya kalau lagi jualan gitu nggak pasti ada aja yang kecewa pasti ada aja yang nggak suka gitu ya padahal kita niatnya nih mau melayani dengan baik misalnya mau melayani dengan sepenuh hati terus kita ya Mbak misalnya silakan mau beli apa ih dia kok bawel banget ya sebagai pelayan ada juga tuh yang kayak gitu ya betul nggak pernah nggak begitu datang ayo Mbak silakan Mbak dipilih dulu saja Mbak. Terus ngomong misal gitu ya si asisten penjualan tokonya misalnya itu juga kadang kita merasa risih ya kalau seperti itu terkadang betul nggak atau misalnya kita masuk ke sebuah toko nih Mbak Nilam Sari masuk ke sebuah toko terus si pelayan yang ngikutin kita Mbak Nilamnya belok ke kiri ini dari belakang ngikutin nih si asisten penjualan toko pernah nggak Mbak Nilam pernah ya pernah kita belok ke kanan dia ikut ke kanan juga terus kita kayak dibuntuti seolah-olah kayak kita mau mencuri ya betul nggak kalau kayak gitu kita jadi nggak nyaman belanjanya betul nggak nyaman ya jadi kayak ih apa sih Mbak kok ikut-ikut mulu sih kita ke sini ikut juga ngapain sih gitu ya nah sebetulnya mungkin karena balik lagi ya sebetulnya
kalau kita punya toko, kita kan punya aturan ya, kita punya rules untuk karyawan kita. Nanti kalau misalnya ada pelanggan harus gini-gini. Nah itu sebetulnya balik lagi ke peraturan yang ada di tokonya. Tapi dengan kita memberlakukan peraturan seperti tadi gitu ya, dibandingkan seperti itu lebih baik kita pasang CCTV, betul nggak? Kelihatan semua gitu ya, dibandingkan kita harus mengikuti gitu, ikutin si pelanggannya mau kemana. Jadi nanti membuat dia nggak nyaman. Yang akhirnya apa? Karena terus terang aja kalaupun saya gitu ya, kalau saya yang diperlakukan seperti itu sama pelanggan, pasti risih gitu ya. Ah nggak mau ke situ lagi, orang itu diikutin mulu sama si pelayannya misalnya, gitu ya. Jadi agak nggak gimana ya, nggak mau ah, karena kitanya nggak nyaman gitu. Tapi bandingkan dengan misalnya begitu masuk pernah belanja ya ke supermarket yang warna biru dan merah mungkin atau hijau, kuning dan sebagainya gitu ya. Belanja begitu kita buka pintu, selamat datang Mbak, selamat berbelanja, biasanya kayak gitu ya. Itu sebetulnya ucapan-ucapan yang kadang kita abaikan gitu ya. Tapi kalau misalnya ucapan tersebut nggak ada, kita buka toko misalnya Mas Andi nih. Mas Andi Suhandi masuk ke toko tersebut, misalnya mau belanja nih ke minimarket, tapi nggak ada ucapan tersebut. Kadang kita suka refleks gitu ya, tiba-tiba nengok ke kasirnya, kok nggak ada yang ngucapin ya, kadang juga gitu ya, betul nggak? Kok nggak ada yang ngomong selamat berbelanja misalnya kayak gitu ya, selamat datang, minimal selamat datang misalnya gitu ya. Nah jangan lupa juga nanti kalau kita misalnya mempunyai toko gitu ya, boleh kita ngobrol dengan pelanggan, boleh kita tanyain keperluannya apa, tapi jangan terlalu mendetail kayak kita lagi interogasi ya. Bu carinya warna apa? Warna biru. Bu nggak usah warna biru Bu. Warna biru jelek ini aja nih Bu. Ini bagus loh Bu. Ibu maunya kayak gimana sih sebenarnya bahannya? Terus ditanyain. Nanti akhirnya bete pelanggannya. Gitu ya. Apaan sih ini sebenarnya mau belanja mau diinterogasi. Nanti dia pikirnya seperti itu. Gitu. Jadi tanya seperlunya. Gitu ya. Kalau perlu misalnya apa namanya ditunjukkan misalnya ada barangnya size-nya dari S sampai XL misalnya ini size-nya ini warnanya silakan dijelaskan sama kita kalau memang dia memerlukan penjelasan jangan jangan terlalu berinisiatif banget gitu ya artinya kalau kita terus-terusan ngomong mereka juga nggak akan mendengarkan gitu yang ada mereka udah deh mbak nggak jadi pergi aja misalnya gitu kan sayang ya karena apalagi kalau kita misalnya punya toko di pasar misalnya pesaingnya banyak ya kanan kiri misalnya sama jualannya gitu nah yang paling utama adalah pelayanannya. Kalau kita misalnya, ayo kakak, selamat datang kakak, silakan masuk kakak. Gimana kira-kira? Mau masuk nggak kalau ada orang atau pelayannya berbicara seperti itu? Pikir-pikir dulu ya. Duh kayaknya nih bakal dibawel ini atau nggak dibututin nih. Biasanya gitu ya. Nah jadi silakan berikan pelayanan prima, berikan pelayanan secukupnya ya, tidak perlu berlebihan, tidak perlu lebay gitu ya. Kemudian nanti juga kalau misalnya pun ada pelanggan yang tidak merasa puas dengan apa yang kita berikan kepada mereka, silakan lakukan survei, lakukan pendekatan, tanyakan baik-baik, kenapa sih Mbak, kok nggak mau belanja di sini lagi? Udah lama loh saya nggak ngelihat Mbak Kuswaika nih nggak datang-datang ke sini, biasanya belanja, kita sering ngobrol misalnya gitu ya, silakan ditanyakan gitu ya supaya secara nggak langsung kita lagi melakukan survei nih, tapi dengan cara yang misalnya seperti kita ngobrol, selain kita survei juga gitu ya, jadi ada maksud terselubung gitu ya. Padahal kita mau survei nih, kenapa nih sebenarnya nggak mau datang-datang lagi misalnya gitu. Kemudian kita juga tahu, kita juga akan melakukan pendekatan kepada mereka karena orang yang diajak ngobrol kan biasanya senang ya. Apalagi kalau ditanyain Mbak, kenapa sih nggak kesini-sini? Kok nggak belanja di sini aja? Ih, abis barang kamu kemarin-kemarin jelek tuh, ada yang rusak. Yang bener sih Mbak, ada yang rusak gitu. Coba dibawa lagi ke sini, nanti aku ganti yang baru. Misalnya gitu ya. Jadi begitu ada yang kecewa, jangan dibiarin aja ya misalnya udah kecewa nih, udah beli baju, terus bajunya misalnya ada yang sobek atau jahitannya kurang rapi misalnya. Pak Erik beli baju nih, beli jaket, ternyata sletingnya nggak bisa nih rusak misalnya. Kita sebagai penjual jangan dilepas begitu aja. Ih, biarin aja deh orang udah dibeli, yang penting dia udah bayar. Jangan ya. Jadi tanyakan lagi, Pak Erik gimana nih bajunya? Begitu dia datang lagi ke toko misalnya, itu kemarin sletingnya macet sedikit misalnya gitu. Oh nggak apa-apa Pak, dibawa aja lagi ke sini nanti kita ganti yang baru misalnya. Itu lebih enak dibandingkan dengan kita, ya udah Pak bawa aja ke toko apa ke tukang jahit gitu misalnya nanti dibetulin sama tukang jahitnya, Bapak ongkosin aja sendiri. Nah, jangan ya. Jadi silahkan berikan pelayanan yang prima. Minimal kita ambil dulu barangnya, kita cek dulu betul nggak nih sletingnya salah atau ada yang salah, misalnya salah masuk misalnya gitu ya, atau nggak pas nih atau gimana itu dicek dulu. Jadi dengan melakukan hal seperti itu, pelanggan merasa dihargai, pelanggannya merasa oh iya ya ternyata pelayanannya bagus nih, gitu ya. Jadi nggak akan bosan datang ke toko kita.
Malah nanti mungkin akan dipromosiin gitu ya. Nah, rekan-rekan ini silakan yang mau bertanya nih, 3 orang penanya pertama silakan boleh langsung diaktifkan mic-nya. Kita ngobrol langsung aja ya. Silakan. Yang mau tanya, nah biasanya gini nih, kalau giliran tanya pura-pura lihat ke belakang nih. Pura-pura sibuk lihat handphone nih. Ih, jangan ya. Mumpung ada kesempatan, silakan. Boleh yang mau tanya, silakan. Tanya apa aja boleh. Kalau saya nggak bisa jawab, bantuin ya. Oke ya. Oke, silakan yang mau tanya boleh nih. Sebelum berakhir waktunya nih. Oke, rekan-rekan silakan. Yuk, boleh kok nanya gratis. Silakan yang mau tanya. Pernah nggak mungkin nemuin misalnya ada nih pelanggannya bawel banget, terus minta semua barang-barangnya dikeluarin, nggak jadi beli. Ada ya kayak gitu ya? Pernah nggak yang pernah jualan mungkin? Atau kita sebagai pelanggannya, ups, kita coba mana size-nya keluarin semua, warnanya keluarin semua, udah dikeluarin semua misalnya sama si pedagangnya. Ih jelek, 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 akhirnya nggak jadi. Ada nggak yang pernah kayak gitu? Ada ya? Pernah ya? Ini yang senyum-senyum kayaknya pernah nih. Oke. Nah, jadi kalau misalnya ada pelanggan seperti itu gimana sih mengatasinya kira-kira? Kalau nggak ada yang mau tanya, saya yang nanya ya, boleh ya? Kalau pelanggan kayak gitu gimana nih kira-kira? Kita sebagai penjual, ada pelanggan nih. Pelanggannya minta dikeluarin semua warna misalnya, semua motif. Kita jualan baju misalnya gitu ya. Coba motifnya ada apa aja, coba warnanya ada apa aja, minta dikeluarin semuanya. Terus akhirnya udah pilih-pilih, ternyata dia nggak jadi beli. Kira-kira kita harus melakukan apa? Boleh saya tanya ya? Boleh nggak nih? Boleh ya? Gak ada yang nanya abisnya nih. Sepi nih penanyanya. Oke, saya mau ke ini deh yang jualan nih atas nama Android Blue Droid ini siapa ya? Boleh diaktifkan mic-nya, Mas. Yang pakai baju ungu ini siapa ya namanya ya? Namanya di handphonenya Android Blue Droid. Boleh diaktifkan mic-nya. Silakan diklik dulu untuk simbol mic-nya. Malu, ini shy cat ya. Kalau giliran tanya nih malu-malu nih. Silakan, waktunya sebentar lagi habis loh. Nanti udah di close baru, oh iya kenapa tadi nggak tanya ya? Nah, jangan sampai gitu. Silakan nih, Mas Android Blue Droid. Mohon maaf ya, nggak ada namanya habisnya. Boleh diaktifkan mic-nya. Silakan. Ayo, sebelum berakhir waktunya nih, cuma nungguin nanti bete nih nungguin yang mau nanya nih. Oke, saya coba ke Mas Irfan nih ya. Boleh diaktifkan mic-nya Mas Irfan Hilmi nih. Mas Android Blue Droid-nya sepertinya mic-nya belum bisa aktif nih. Coba Mas Irfan. Oke, halo. Ya, halo. Oke, Mas Irfan. Ya, Belum halo. terdengar suaranya nih. Coba cek. Oke, cek Mas Irfan. Halo. Cek, halo. Nggak ada suaranya ya. Teman-teman bisa dengar nggak? Cek. Belum ada suaranya juga. Oke, ke Mbak Marsani boleh ya. Mbak Marsani silahkan diaktifkan mic-nya. Tuh, kenapa sih malu-malu? Giliran diminta di mute. Kabur ya. Pergi. Oke, siapa nih yang mau jadi? Gak ada yang ditanya ini, betul. Oh, ada yang nanya, sertifikatnya kapan keluarnya? Kapan ya? Kasih tahu nggak ya? Sertifikat ini rekan-rekan akan keluar jika sudah 100% ya pelatihannya. Progresnya sudah sampai ke 100%, itu nanti sertifikatnya akan muncul. Jadi harap bersabar. Pertama selesaikan dulu pelatihannya sampai 100%. Setelah 100% silakan ditunggu, nanti akan ada sertifikat yang keluar dari sekolahmu atau dari karirmu ya. Nanti setelah sertifikat ini keluar, baru nanti sertifikatnya akan masuk ke dashboard prakerja gitu ya. Waktunya kapan? Kurang lebih
5 sampai 7 hari kerja maksimal. Kalau di dalam rentang waktu tersebut tidak ada juga, belum masuk juga, nah silakan boleh langsung dihubungi ke pihak prakerja atau pihak karirmu ya sebagai pemilik sistemnya. Karena untuk RCK ini hanya sebagai penyedia pembelajaran atau pelatihannya saja. Jelas ya sampai sini ya. Jadi kalau Mau untuk bertanya, sertifikat Mbak. harus 100% dulu, centang hijaunya harus muncul semua dulu. Nanti kalau sudah silakan baru nanti ke sertifikat gitu, ke tahap sertifikat ya. Jelas sampai sini ya. Mau bertanya. Kemudian apa lagi nih? Mau bertanya. Oh, ini baru nih ada nih. Halo, Mbak. Emang harus di ini dulu ya baru mulai nih. Nah, mau Oke, ada lowongan kerja nggak, Bu? Aduh, mohon maaf, saya belum punya perusahaan ya. Kalau di saya nggak ada pekerjaan nih. Sabar ya. Kayaknya PPKM sebentar lagi udah mau berakhir gitu ya. Mudah-mudahan nih. Semua udah mau divaksin, udah bertanya, divaksin belum nih? Semua sudah Bang. divaksin, mudah-mudahan segera normal lagi gitu ya. Jadi nanti lowongan kerja banyak lagi dibuka gitu. Setelah webinar Zoom, selanjutnya apa? Nanti ada sesi konsultasi di 10.30 ya. Saat pandemi seperti ini, tipsnya apa untuk berjualan? Tipsnya adalah siapin modal ya. Kalau modal nggak ada, kita harus bisa berpikir untuk bisa menjadi reseller. Sepakat ya? Karena reseller kan nggak ada modal. Betul nggak? Kita cuma bantuin promoin. Kalau ada yang order, ya udah kita nanti kontak si distributornya atau si penjual utamanya. Kemudian nanti baru kalau ada orderan, pastikan uangnya masuk dulu. Setelah uangnya masuk, kita orderin, terus baru nanti dikirimin. Nah, itu untuk jualan yang tanpa modal gitu ya. Jadi kita sebagai reseller untuk saat pandemi ini yang terbaik adalah jualannya online. Betul nggak? Karena kita kan nggak bisa bertatap langsung ya dengan orang, nggak bisa secara langsung atau ke TV ngobrol, agak sulit. Mungkin di beberapa daerah yang udah zonanya nggak merah, nggak orange, mungkin udah mulai agak longgar nih ya. Udah bisa buka toko mungkin, atau yang udah punya usaha makanan udah boleh dine in gitu ya, udah bisa makan di tempat misalnya. Tapi untuk kita yang misalnya modal nggak punya, cuma punya kemampuan aja nih karena udah ikut pelatihan misalnya gitu ya. Nah, silakan boleh dicoba untuk jadi reseller gitu ya. Kuotanya jangan cuma dipakai buat browsing-browsing, nonton-nonton Korea aja, ya kan? Bikin misalnya sekarang ada aplikasi tuh yang mudah banget untuk kita udah ajarin juga kalau nggak salah ya. Jadi ada aplikasi yang bisa bikin misalnya gambar-gambar itu lebih menarik. Nah, kita posting nih jualan atau kita misalnya mau jadi reseller reseller sepatu misalnya. Nah, si sepatu tersebut kita coba walaupun misalnya sebagai reseller nanti kita minta foto-fotonya dari penjualnya, kemudian nanti kita edit ulang gunakan nama toko kita gitu ya. Harganya harga yang sudah kita ubah juga. Itu juga lebih enak. Nanti tinggal kita posting di media sosial kita gitu ya. Dan juga kalau untuk di masa pandemi atau jualan online ini, postingnya jangan cuma satu kali. Kita mau jualan nih, postingnya hari ini posting, besok enggak. Hari ini posting, besok enggak. Gitu ya, jangan ya. Jadi harus konsisten. Kalau kita mau jualan misalnya oke nih, hari ini posting jam 9, berarti besok postingnya jam 9 lagi, besoknya lagi selama seminggu dicoba selalu jam 9. Nanti jam 9 belum ada respon nih, misalnya tambahin durasinya, misalnya sama jam 4 sore. Kira-kira orang-orang megang handphone itu jam berapa? Gitu. Misalnya oh ya nih biasanya antara pagi misal sambil sarapan sama sore kalau misalnya targetnya adalah pekerja misalnya, sore kan udah agak longgar tuh ya kerjaannya atau pas jam makan siang jam 9 misalnya jam 12 sama jam 4. Nah, silakan itu nanti diposting selalu konsisten di jam tersebut gitu. Jadi jangan hari ini jangan mudi gitu ya hari ini diposting besok enggak, hari ini posting jam 9, besok jam 10. Nah, jangan. Kenapa? Karena membangun citra kita untuk apa ya? Biar orang lain tahu dulu saya ini jualan gitu. Minimal itu dulu. Jadi kita bikin apa ya bentuk identitas diri kita dulu. Oh iya nih, kemarin saya ngelihat misalnya Mbak Ika nih posting-posting baju terus kayaknya dia jualan baju deh. Nah, sampai orang lain tahu bahwa kita jualan baju tuh ya caranya dengan seperti Mau itu. bertanya. Jadi konsisten gitu ya, postingannya harus konsisten. Jangan sampai mau jualan tapi mau jualan cuma maunya aja. Promosi nggak mau misalnya. Mau jualan aja nggak pernah promosi. Kok jualanku nggak pernah laku-laku ya? Ya iya dong nggak pernah promosi. Gitu ya. Jadi jangan salahkan orang lain atau jangan salahkan. Kok di toko dia mah rame terus ya. Kok aku yang jualan nggak pernah ada yang beli. Nah, perhatikan mungkin promosinya kurang atau promosinya kurang menarik gitu ya. Promosinya bisa dalam bentuk apa aja, media sosial udah banyak banget. Kalau mau jualan online ya tentu
sasarannya adalah harus aktif di media sosial gitu ya. Di media sosial apapun yang kita punya silahkan diposting biar orang lain tahu bahwa kita adalah penjual, kita pedagang gitu ya, supaya mereka nanti bisa beli barangnya di kita gitu ya. Jadi jangan mudah nih, jangan mudi gitu. Hari ini posting besok enggak. Hari ini jualan baju, besok udah jualan cilok misalnya. Jangan ya, konsisten dulu gitu. Mau jualan apa nih? Pastikan dulu jualannya harus teguh gitu ya. Harus teguh dulu Teguh, penelitiannya bener. kira-kira mau jual apa. Gitu. Nanti kalau udah fix, oke. Saya misalnya Mbak Cindy mau jualan kerudung, oke, jualan kerudung. Coba 1 bulan. Kalau ternyata tidak ada progres, sabar. Tambah lagi 1 bulan misalnya gitu ya. Ternyata misalnya responnya makin menurun, nah baru kita coba inovasi. Dari kerudung jangan lari dulu ke yang lain, misalnya apa dulu yang berhubungan dengan misalnya pakaian gitu. Kayak gitu-gitu ya, kurang lebih. Jadi supaya ada apa ya, ada konsep gitu dalam penjualan kitanya gitu. Jangan tiba-tiba kayak tadi misalnya lagi jualan baju tiba-tiba jualan cilok gitu. Orang nanti bingung gitu. Orangnya nanti yang si pedagang kita atau pembeli kita nanti khawatirnya bingung. Kalau udah bingung kan mereka nanti kayaknya dia nggak jualan baju deh. Kemarin ngeliat abis jualan itu cireng. Kok dia jualan baju? Enggak, orang dia postingnya cireng ke baju. Wah, terus nanti debat akhirnya pelanggannya gitu. Yang akhirnya nanti nggak beli sama kita gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan ya. Oke, pertanyaan berikutnya satu lagi ya. Kalau sudah mengikuti Saya mau pelatihan bertanya. Zoom dan webinar, sertifikat keluar tidak, Kak? Akan keluar kalau sudah berapa persen? 100% ya. Kalau sudah 100% pasti akan keluar untuk sertifikatnya. Gitu. Jadi kalau misalnya udah sampai ikut Zoom aja, itu kan kalau nggak salah nomor 2526 kalau nggak salah ya. 27, sorry 26, 27, 28 dan seterusnya udah selesai belum? Gitu ya. Kalau itu udah diselesaikan semuanya, otomatis nanti sertifikatnya juga akan keluar. Gitu ya, kurang lebih ya. Oke rekan-rekan, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf nih, saya ambil 7 menit waktunya ya. Mudah-mudahan walaupun sedikit harapannya pertama komunikasi tolong diperbaiki. Yang selama ini misalnya iya nih saya tuh orangnya shy cat nih, ditanyain suka diem aja, suka malu-malu kucing kalau ngomong sama orang baru, silakan. Kalau mau jadi penjual otomatis nanti orangnya lebih banyak orang yang baru ya ketimbang pelanggan setia. Jadi harus memberanikan diri untuk bisa berbicara. Kita akan ada video keterampilan itu ya, uji praktik mandiri ya. Silakan Tanya. digunakan sebaik mungkin, manfaatkan ujian tersebut ya, manfaatkan latihan Mau tersebut bertanya, untuk kita Bu. memberanikan diri berbicara, mengolah Bisa. kata-kata, kemudian mengatur misalnya kira-kira harus bagaimana nih intonasi suaranya. Nah, itu juga sama, silakan rekan-rekan gunakan sebagai latihan di rumah. Kalau misalnya udah bikin nih sesuai dengan pertanyaan yang ada di situ, aduh kayaknya kurang bagus nih, alisku tinggi sebelah misalnya gitu ya, silakan betulin dulu ya. Aduh kayaknya kerudungku agak miring sedikit, dibetulkan dulu. Aduh rambutnya belum rapi, silakan dirapikan dulu. Buat videonya semaksimal mungkin supaya apa? Supaya kita terlatih. Gitu ya. Nggak mungkin dong nanti misalnya ada pelanggan datang tiba-tiba terus Mbak, saya mau, bentar dulu ya, saya belum siap nih, nanti dulu dong, saya belum ada kata-kata nih, misalnya. Jangan ya. Jadi kita harus siap nih, apalagi nanti kalau ada pelanggannya datang ke toko kita, mereka bertanya-tanya, kalau kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik, kita tidak bisa memilih intonasi, tidak bisa mengolah kata-kata menjadi kalimat yang baik, itu nanti mereka juga nanti akan bingung dengan apa yang kita jelaskan, gitu ya. Karena balik lagi, kalau komunikasi, apa yang kita omongkan gitu ya, apa yang kita bicarakan gitu ya, apa yang gue maksud lu ngerti gitu. Kalau lu nggak ngerti berarti ada yang salah gitu ya, kurang lebih ya. Jadi apa yang kita sampaikan itu diterimanya, misalnya kita sampaikan A ya diterimanya harus A lagi. Kalau kita sampaikannya A terus diterimanya B, wah berarti itu ada distorsi gitu ya, ada gangguan. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Oke, coba ajak ngobrol teman-temannya, mungkin keluarganya, rekan-rekan dan sebagainya, diajak ngobrol. Biasanya kita sebagai pendengar, coba sekali-kali sekarang kita yang jadi pembicaranya. Gitu ya, untuk latihan ya, Mbak Mudah ya. Cuma dengerin biasanya nih, dengerin temennya curhat aja. Sekarang gantian ya, lu pada diem, sekarang gue yang ngomong gitu ya. Ngomongin apa aja bebas, yang penting kita latihan untuk berbicara, karena balik lagi berbicara ini keterampilan ya rekan-rekan ya. Kalau nggak dilatih ya sulit gitu. Oke. Bertanya Mbak. Aduh masih ada yang join nih. Silakan yang belum di screenshot ya sebelum saya akhiri nih. Dari tadi ngomongnya Miss mau diakhiri mulu tapi nggak berakhir-akhir nih ya. Enggak ya. Habis ini udah nih. Silakan. Boleh bertanya. Di screenshot Tanya terlebih dong. dahulu, harus ada wajah rekan-rekan, harus ada wajah saya ya. Oke. Jangan lupa kasih senyum.
Enggak ya. Oke, terima kasih banyak nih atas waktunya rekan-rekan. Mudah-mudahan ilmunya bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan. Mudah-mudahan nggak bosan untuk belajar dan semangat untuk berjualan ya. Karena balik lagi kalau berjualan ini harus dibarengi juga dengan komunikasi dan juga pelayanan yang prima ya, supaya nanti hasilnya bisa memuaskan. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa dan kesempatan. Jangan lupa jaga kesehatan. Maskernya masih dipakai ya kalau keluar rumah. Terima kasih. Salam progres.